Di masa pandemi sekarang ini, pastinya penggunaan internet sangat meningkat. Dari yang awalnya sekolah tatap muka, sekarang harus daring. Dari yang awalnya kita kalau misalnya kerja harus masuk kantor, sekarang harus duduk seharian dan mantengin laptop di rumah. Pasti sebagian besar dari kalian juga ngerasain ini kan? Tapi kalian sadar gak sih, dengan adanya perubahan ini, kebutuhan akan kuota internet itu semakin besar. Belum lagi kalau misalnya dalam satu keluarga itu menggunakan masing-masing itu berbeda providernya dan tentunya ini bakalan boros banget. Dan kali ini aku mau ngenalin sebuah router portable dari Advan yang tentunya mungkin bisa menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi permasalahan kalian. Nah, kita langsung bahas aja tanpa panjang lebar lagi. Kita mulai videonya, tapi setelah yang satu ini. Ini dia Advan CPE Start, sebuah router portable yang dalam paket penjualannya ini juga udah include sama antena atau penguat sinyalnya. Ya meskipun dijualnya ya ini satu paket, cuman ya beda box aja. Jadi nanti kita bakalan ngebandingin gimana kalau misalnya kita pakai penguat sinyal dan gimana kalau misalnya nggak pakai penguat sinyal. Apakah ada perbedaan yang signifikan? Di bagian atas boxnya ini ada 4 keunggulannya ya. Yang pertama, dia 4G LTE untuk koneksinya, karena di sini dia bisa menggunakan SIM card, dan seperti router pada umumnya, dia juga udah multi connection menggunakan LAN. Untuk kapasitas baterainya lumayan besar, yaitu di 2000 mAh. Ini merupakan kapasitas baterai yang lumayan besar untuk sebuah router. Wi-Fi speednya ini up to 300 megabit per second. Dan dia bisa sharing sampai 32 user. Nah, ini sih yang bikin Advan CPE Start ini hemat banget. Karena kita hanya butuh mengisi satu kuota aja dan itu bisa digunakan untuk sekeluarga. Jadi nggak perlu tuh kita ngisi satu persatu buat anggota keluarga kita. Dan satu lagi, Advan CPE Start ini bisa membuat 3 SSID sekaligus dalam satu router. Nah, kalau kalian perhatikan, di preview routernya ini, di sini ada gambar buat LAN portnya ya. Jadi misalnya kalau di rumah kalian ini udah ada provider atau ISP, kalian bisa tancepin aja LAN portnya ke router ini guys. Oke, kita lanjut unboxing ya. Di sini kita mendapatkan 2 penguat sinyal. Kemudian kita juga mendapatkan stiker dan juga paket data dari provider XL. Kemudian lanjut ada routernya sendiri. Kemudian ada kartu garansi, adaptor. Kemudian kita juga mendapatkan baterai dengan kapasitas 2000 mAh, kabelan, dan tentunya buku panduan penggunaan. Oh ya, untuk paket penjualannya dari Advan CPE Start ini ada berbagai paket bundling ya. Ada yang paket bundlingannya, ada yang pakai XL, ada juga yang pakai Indosat, ada juga yang pakai Smartfren, dan ada juga yang nggak pakai paket bundlingan atau hanya dijual routernya saja. Jadi harganya aku cantumin di sini, kalian bisa menyesuaikan sendiri sesuai dengan jaringan internet di wilayah teman-teman itu yang kencang yang mana kalian pilih itu. Artinya si Advan CPE Start ini dia udah unlock ya, jadi bisa digunakan di semua operator. Oke, lanjut kita lihat routernya ya. Di bagian depan sini ada logo Advan dan juga beberapa indikator. Ada indikator power, indikator Wi-Fi, indikator upstream sama downstream, dan juga sinyalnya dia. Cukup lengkap ya. Di bagian belakang ada 2 tempat buat masang antena. Ada tombol power dan input powernya, lalu ada port LAN dan juga ada lubang USB. Nah, di dalam sini ada slot untuk SIM card dan space besar. Ini buat baterai yang 2000 mAh tadi. Oke, langsung aja kita coba Advan CPE Start-nya dan juga kita pasangkan SIM card XL yang udah bundling dari Advan-nya ini yang udah 4,5G. Terus kita pasangkan baterainya dan kita coba nyalakan. Lampu indikator powernya langsung menyala ya. Langsung aja kita setting untuk kartu XL-nya supaya bisa langsung digunakan. Untuk setting awal, di bagian belakang dari routernya ini ada keterangan Advan Start dan ada LAN key-nya. Jadi kalian koneksikan dulu smartphone kalian ke Advan CPE Start ini menggunakan password yang defaultnya tadi. Nah, kalau misalnya kita udah masuk, itu passwordnya nanti bisa diganti-ganti. Lanjut, setelah memasukkan password, kalian langsung aja buka website atau IP address defaultnya dari Advan CPE Start ini di 192.168.0.1. Lalu kalian tinggal setting aja dengan memasukkan user sama passwordnya. Biasanya kalau misalnya router kayak gini tuh user defaultnya itu admin, passwordnya juga admin. Dan kebetulan di Advan CPE Start ini juga sama, usernya admin dan passwordnya juga admin.
Kalian juga bisa melihatnya itu ada di bagian belakang dari Advanced CPS Start ini guys. Terus di bagian pengaturan cepat, kalian bisa kasih nama nih Wi-Fi-nya apa dan passwordnya juga bisa kalian ganti. Setelah setting routernya, kita setting atau aktivasi kartu SL Live On-nya ya guys. Dan cara aktivasinya di sini udah lengkap banget, jadi kalian tinggal ikutin aja instruksi yang ada di cara aktivasi kartu SIM card-nya. Jadi setelah kita selesai aktivasi dari SIM card-nya, kita dapat 26 GB yang tersisa ya. Nah, sebagai catatan, untuk aktivasi dari kartu SL Live On-nya, kita harus menggunakan smartphone karena nantinya akan ada konfirmasi via SMS dan kita harus menggunakan smartphone untuk mendapatkan SMS tersebut karena di router ini tentunya nggak bisa. Jadi kita taruh dulu di smartphone untuk SIM card-nya. Setelah itu baru kalau sudah selesai aktivasi kita taruh di routernya guys. Oke, setelah semuanya selesai, di sini indikatornya akan menyala semua ya. Dan kita langsung coba aja koneksikan smartphone aku ke router Advanced CPS Start ini dan kita bakalan lihat nih untuk speed test-nya kayak gimana. Di sini aku mau bandingin speed test dari Advanced CPS Start, perbandingannya sebelum dan sesudah dipasang penguat sinyalnya. Apakah signifikan perubahannya? Untuk SL Live On-nya, kecepatannya untuk download dan upload-nya ini segini ya di daerah aku. Ini di sekitar Gandaria, Jakarta Selatan. Pastinya di setiap daerah ini berbeda-beda ya guys. Oke, buat perbandingan kita coba pakai penguat sinyalnya. Kecepatannya untuk download dan upload-nya jadi segini ya. Jadi setelah dipasangin penguat sinyal, ada sedikit peningkatan dari sisi speed test-nya. Mungkin kalau misalnya penempatan si routernya ini tepat di spot yang benar, ini bakalan cukup signifikan untuk peningkatan dari speed test-nya guys. Oh iya, kalau misalnya di rumah kalian udah ada provider atau ISP, misalnya IndiHome atau First Media dan lain-lain, kalian bisa langsung colokin aja ke LAN port-nya di sini dan kalian juga bisa menikmati penggunaan router ya seperti router pada umumnya. Nah, buat ketahanan baterai dari Advanced CPS Start ini, setelah aku pakai, ini untuk penggunaan atau working time-nya dari si Advanced CPS Start ini, dia kalau misalnya maximum load atau banyak yang pakai itu kalau bisa di keluarga aku ada misalnya 8 atau 9, itu aku pakai 8 atau 9 device, itu working time-nya dia bisa di 4 sampai 5 jaman. Tapi kalau misalnya dia dalam posisi standby, dia bisa sampai ya 16-18 jaman ini dia bisa standby. Nah, kalau teman-teman misalnya pengen router ini ditempatin di sebuah ruangan yang di situ terus, kalian nggak perlu pakai baterainya tapi cukup pakai port powernya aja. Jadi langsung direct ke listrik ya guys. Tapi kalau misalnya lagi bepergian, lagi mudik misalnya, kalian bisa bawa router ini dengan daya yang udah ada yaitu 2000 mAh. Jadi ini fleksibel banget untuk router ini. Oke guys, jadi kita sekarang masuk ke kesimpulannya. Apakah worth it beli Advanced CPS Start ini? Menurut aku yang pertama, Advanced CPS Start ini tergolong murah untuk sebuah router yang bisa digunakan up to 32 device dan dia ini fleksibel, bisa dibawa kemana-mana. Berbeda dengan router-router pada umumnya yang cuman stay di tempat dan nggak bisa dibawa kemana-mana, dia ini bisa dibawa bepergian dan kita bisa menikmatinya kapan aja dan di mana aja. Kemudian seperti router-router pada umumnya, Advanced CPS Start ini dia juga udah bisa membuat 3 SSID sekaligus. Jadi kita bisa mengatur berapa user yang ada di tiap SSID. Dan ini mungkin bagi sebagian orang ini cukup merupakan fitur yang sering dipakai ya. Kemudian selanjutnya yang nggak ada di router lain tapi ada di Advanced CPS Start ini, dia bisa menggunakan provider SIM card yang biasanya dipakai di smartphone. Artinya ini merupakan keunggulan yang mutlak di Advanced CPS Start ini karena nggak ada di router-router yang biasanya kita beli nih. Dia udah bisa pakai SIM card dan tentunya untuk koneksinya dia udah cepat banget di up to 300 megabit per second. Tapi kalau ngomongin soal sinyal, ya itu tergantung di daerah kalian masing-masing lah ya. Karena router ini dia udah unlock, jadi kalian sesuaiin aja dengan provider yang kuat sinyalnya di daerah teman-teman. Misalnya, di daerah teman-teman provider Telkomsel nih lebih dominan, ya kalian pakai aja di Advanced CPS Start ini karena dia ini udah unlock, jadi enak buat dipakai di provider apa aja. Dan balik lagi pertanyaan, beli router ini worth it apa enggak? Dan menurut aku jawabannya ini adalah worth it banget. Link pembelian juga udah aku taruh di bawah deskripsi video ini, jadi kalian langsung cek aja di sana. Oke, mungkin itu dulu adalah review dari sebuah router portable dari Advanced, yaitu Advanced CPS Start. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semua, khususnya bagi teman-teman yang pengguna internet itu boros banget
dan butuh sebuah router yang bisa cukup satu aja kuotanya, bisa dibagi-bagi ke masing-masing anggota keluarga, dan ini merupakan jawaban dari permasalahan kalian. Dan bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa buat like di video ini, dan bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa buat subscribe di channel Gadget Box. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Galang pamit dan have a nice day.